wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas dari Bapak Saiful Anwar yang bertemakan tentang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Aulia Septi Ramadhani sebagai moderator, Dwi Afifah Jumianti sebagai pemateri 1, Adinsa Naswa Ramadhani sebagai pemateri 2. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Dwi Afifah Jumianti. Silahkan untuk Mbak Dwi Afifah. Terima kasih Mbak Aulia atas waktunya. A. Latar belakang. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet. Perkembangan sistem e-commerce ini sudah semakin meningkat. Dapat dilihat dari banyaknya pengguna e-commerce dari tahun ke tahun. Mobil e-commerce yang merupakan subset dari e-commerce. Mobil e-commerce merupakan proses transaksi atau kegiatan bisnis yang terjadi melalui perangkat mobile. Dari zaman ke zaman, berbelanja atau shopping merupakan salah satu kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang ini. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, seperti berbelanja melalui online shop yang diakses melalui berbagai macam divisi seperti smartphone ataupun komputer. B. Rumusan masalah. 1. Keuntungan dan kekurangan e-commerce. 2. Jenis-jenis e-commerce. 3. Hubungan hukum antar pelaku e-commerce. 4. Contoh-contoh permasalahan e-commerce. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui keuntungan dan kekurangan e-commerce. 2. Untuk mengetahui jenis-jenis e-commerce. 3. Untuk lebih memahami hubungan hukum antar pelaku e-commerce. Untuk mengetahui contoh-contoh permasalahan e-commerce. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Mbak Tisha. 1. Keuntungan dan kekurangan e-commerce. Keuntungan e-commerce. 1. Biaya operasional lebih rendah dari toko offline. 2. Margin tinggi dari penjualan produk digital. 3. Bisa mendatangkan konsumen global. 4. Toko online bisa buka 24 jam. 5. Jumlah transaksi online terus meningkat. Kekurangan e-commerce. 1. Masalah keamanan. 2. Ketidaksamaan produk. 3. Kerugian tidak terduga. 4. Persaingan tinggi. 5. Tingkat pembelian barang. Jenis-jenis e-commerce. 1. Bisnis to bisnis. 2. Bisnis to consumer. 3. Perdagangan kolaboratif. 4. Konsumen to bisnis. 5. Perdagangan intra-bisnis. Hukum antar pelaku e-commerce. Perbincangan mengenai elektronik e-commerce yang bisa disebut e-commerce tampaknya tidak ada hentinya di Indonesia. Perkembangan e-commerce ini tidak serta-merta bebas masalah. Berbagai masalah hukum ditemukan dalam e-commerce ini, termasuk mengenai hubungan hukum antar para pelakunya. Hukum harus dapat menegaskan secara pasti hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi e-commerce itu. Contoh-contoh permasalahan e-commerce. 1. COD tampak buruk pada bisnis online. Seller cash on delivery menghambat jalannya bisnis online. 2. Sulit menjaga loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah inti dari bisnis yang sukses. 3. Tren di e-commerce selalu berubah-ubah. 4. Masalah inversion dalam menjalankan bisnis atau usaha online. Penjualan perusahaan keras untuk mendapatkan kepercayaan konsumennya. Kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia Septi. Kesimpulan e-commerce. Dengan melihat tujuan-tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis. Dengan memanfaatkan teknologi kan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari kualitas yang ada. Ada juga saran e-commerce. Saran e-commerce dengan demikian agar keamanan tetap terjaga dalam mengakses pemesanan tiket online. Kita sebagai klien harus paham dalam penggunaan tiket yang berbasis e-commerce.
ini karena jika kita tidak memahami aturan pemakaian ini, salah-salah kita tidak dapat mendapat apa yang kita inginkan, yaitu terdaftar sebagai penumpang kereta api tersebut. Selesai sudah presentasi pada hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai.